Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Reski Ramadan selaku ketua kelompok dan anggota saya yang terdiri dari Niar, Novi, Rista, Melia, dan Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai orientasi dan melatih karyawan pada penugasan internasional agar tercapainya keberhasilan di luar negeri. Pelatihan dan orientasi manajemen sumber daya internasional bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh seseorang karyawan, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan dan organisasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah maju saat ini. Program pelatihan dan orientasi merupakan program yang cakupannya sangat luas, dimulai dari hubungan antarpersonal, pemahaman kebudayaan lokal atau setempat, pemahaman nilai-nilai dan perilaku konsumen, sampai dengan operasional perusahaan global, transfer budaya perusahaan, nilai-nilai dalam budaya yang majemuk. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia internasional, organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan pada saat ini. Sasaran yang dicapai dari suatu program pelatihan dan orientasi adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi, kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan dan orientasi merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia internasional dalam melakukan pengembangan dan orientasi terhadap karyawannya, sehingga karyawan yang dapat mampu bersaing di kancah internasional pada saat ini. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Melia. Perkenalkan, saya Melia dengan NIM 171060246. Menurut saya, agar tercapainya keberhasilan di luar negeri, MSDMI wajib melakukan orientasi dan pelatihan pada karyawannya. Nah, pelatihan dan orientasi yang dimaksud ialah pelatihan dan orientasi pra-keberangkatan. Pelatihan pra-keberangkatan dipertimbangkan menjadi langkah kritis selanjutnya dalam upaya untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan karyawan di luar negeri, khususnya bila negara yang dituju keras secara budaya. Pelatihan ini dilakukan agar mereka siap menghadapinya. Pelatihan budaya yang efektif dianjurkan membantu karyawan untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. Tujuan dari pelatihan sebelum keberangkatan adalah membantu karyawan untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan dan pekerjaan di suatu lokasi asing. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana efektifnya pelatihan tersebut dan komponen-komponen apa yang dianggap pokok menjadi pikiran bagi yang menyediakan pelatihan sebelum keberangkatan. Orientasi menyadari bahwa para karyawan ekspatriat atau yang kita sebut dengan orang yang bekerja di luar dan keluarganya, mereka itu menghadapi suatu situasi dan tekanan khusus, sehingga diperlukan aktivitas dan pelatihan pengembangan agar mereka siap menghadapinya. Karyawan dan keluarganya harus mendapatkan program orientasi yang efektif dan program penyesuaian diri kembali. Banyak orientasi dan pelatihan harus difokuskan pada nilai-nilai dan norma-norma budaya negara baru dan perbedaannya dengan negara asal. Contoh dari pelatihan yaitu pelatihan pengenalan awal dan kesadaran budaya, pelatihan kunjungan awal, pelatihan bahasa, dan pelatihan bantuan praktis. Sedangkan contoh dari orientasi yaitu merangkup pelatihan dan pembiasaan dalam bahasa, budaya, sejarah, kondisi hidup, serta kebiasaan dan keunikan lokal. Terima kasih, itu saja pendapat dari saya. Kenalkan, nama saya Niati Putri dengan NIM 171602058. Menurut pendapat saya, agar tercapainya keberhasilan di luar negeri, MSDMI wajib melakukan orientasi dan pelatihan. Pelatihan yang diterapkan MSDMI adalah pelatihan pra-keberangkatan. Pelatihan pra-keberangkatan merupakan bagian dari cara perusahaan multinasional membangun persediaan SDM-nya dalam upaya untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan ekspatriat di luar negeri. Adapun contoh dari pelatihan pra-keberangkatan yaitu yang pertama, kesadaran budaya. Pelatihan kesadaran budaya yang dirancang dengan baik bisa sangat bermanfaat
karena untuk menumbuhkan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah sehingga ekspatriat dapat berperilaku sesuai atau setidaknya meniru dan mengembangkan pola yang tepat. Yang kedua yaitu awal kunjungan. Sebagai bagian dari pelatihan sebelum keberangkatan, mereka mengirim SDM dalam perjalanan awal untuk memperkenalkan calon ekspatriat dengan konteks bisnis di lokasi tuan rumah dan membantu mendorong persiapan keberangkatan lebih tepat. Dalam mengunjungi lokasi tuan rumah dapat membantu SDM dalam menyesuaikan penyesuaian awal. Yang ketiga, pelatihan bahasa adalah komponen dari pra keberangkatan. Ada 3 aspek bahasa, yaitu yang pertama peran bahasa Inggris sebagai bahasa dunia bisnis, yang kedua kemampuan dan penyesuaian berbahasa tuan rumah, yang ketiga kemampuan tentang bahasa perusahaan. Yang kedua, orientasi sangat dibutuhkan untuk karyawan yang akan bekerja di luar negeri. Orientasi merupakan suatu program yang dibuat perusahaan untuk memperkenalkan karyawan pada tempatnya bekerja, peran karyawan, kehidupan sosial dan budaya, dan lingkungan tempat kerja. Adapun contoh orientasi yaitu yang pertama keterampilan bisnis antar budaya. Misalnya gaya-gaya negosiasi pada negara-negara dan budaya-budaya yang berbeda. Yang kedua, penyesuaian gaya hidup. Misalnya bagaimana menangani sistem transportasi dan berbelanja berbeda serta ketersediaan makanan dan hiburan yang berbeda. Yang ketiga, kebiasaan dan tata cara lokal. Misalnya apa yang dipakai atau perilaku pola antara wanita dan pria. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviani Kartikasari dengan NIM 1710602060. Menurut pendapat saya, agar tercapainya keberhasilan di luar negeri, maka perlu dilakukan pelatihan dan orientasi terhadap karyawan. Baik yang berskala global ataupun tidak, pelatihan dan orientasi penting bagi kesuksesan karyawan. Pelatihan dan orientasi tidak hanya diberikan kepada karyawan saja, melainkan juga kepada keluarga dari karyawan tersebut agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya di mana mereka akan ditempatkan. Karyawan dan keluarganya harus mendapatkan program orientasi dan pelatihan yang efektif agar mereka dapat menghadapi situasi dan tekanan khusus. Karyawan harus dapat beradaptasi dan tidak merasa terisolasi dari negara tuan rumah. Orientasi yang dimaksudkan yaitu proses pengenalan pada latar belakang di mana mereka akan ditempatkan, mulai dari pembiasaan budaya, bahasa, sejarah, kondisi hidup, serta kebiasaan dan keunikan lokal di negara tersebut. Adapun contoh dari orientasi, proses penyesuaian budaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyesuaian gaya hidup. Misalnya bagaimana cara mereka untuk mengatasi sistem transportasi, belanja yang berbeda, bagaimana cara mereka untuk mengatasi ketersediaan makanan yang berbeda dan hiburan yang berbeda pada negara tersebut. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan tata cara lokal. Misalnya, apa yang dilakukan pada masyarakat di negara tersebut, bagaimana pola perilaku antara pria dan wanita di negara tersebut. Yang ketiga, keterampilan bisnis antar kebudayaan. Misalnya, bagaimana negara tersebut melakukan negosiasi. Yang keempat, isu-isu kehidupan sehari-hari negara tuan rumah. Dan yang kelima, rencana repatriasi, yaitu bagaimana cara agar karyawan tetap membina hubungan yang baik dengan kantor asalnya. Adapun pelatihan yang dimaksudkan yaitu guna untuk melihat kesiapan dari karyawan tersebut dan juga guna untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari karyawan tersebut yang meliputi keterampilan kerja dan perilaku. Pelatihan sebelum keberangkatan perlu dipertimbangkan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan karyawan di luar negeri, khususnya jika kebudayaan di suatu negara tersebut dianggap keras. Contoh program pelatihan pra-keberangkatan yang berkontribusi untuk kelancaran meliputi pelatihan kesadaran budaya, kunjungan awal, pelatihan bahasa, dan bantuan praktis. Yang pertama yaitu praktek kesadaran budaya.
Program kesadaran budaya dirancang untuk menumbuhkan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah. Yang kedua, kunjungan awal. Salah satu teknik dalam mengorientasi karyawan internasional adalah mengirim mereka dalam perjalanan awal sebagai negara tuan rumah. Sebuah perjalanan yang direncanakan memberikan tujuan yang memungkinkan untuk menilai kepentingan penugasan. Yang ketiga, pelatihan bahasa, yaitu terdiri dari peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, kemampuan dan penyesuaian bahasa tuan rumah, kemampuan tentang bahasa perusahaan, dan yang keempat yaitu bantuan praktis. Sekian dan terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Rista Febrianti dengan NIM 1710602071. Menurut pendapat saya, jika manajemen sumber daya manusia internasional menginginkan keberhasilan karyawan yang bekerja di luar negeri, maka manajemen sumber daya manusia internasional harus memberikan pelatihan dan orientasi kepada karyawan tersebut. Pelatihan dan orientasi yang dimaksud adalah pelatihan prakeberangkatan. Pelatihan prakeberangkatan adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan sebelum karyawan tersebut berangkat ke luar negeri. Pelatihan tersebut bukan hanya untuk karyawan saja, tetapi sangat penting diberikan kepada keluarganya. Mengapa demikian? Karena pelatihan prakeberangkatan bertujuan untuk karyawan dan keluarganya jika nanti di sana mereka menghadapi tantangan ataupun keadaan budaya yang berbeda, mereka akan dengan mudah melewatinya ataupun menghadapinya. Adapun contoh dari pelatihan prakeberangkatan, yang pertama adalah pelatihan pengenalan budaya, yang kedua pelatihan awal kunjungan, yang ketiga pelatihan bahasa, dan yang keempat adalah pelatihan bantuan praktis. Bukan hanya pelatihan saja yang sangat dibutuhkan bagi karyawan yang akan bekerja di luar negeri, tetapi juga karyawan tersebut membutuhkan orientasi. Orientasi yang efektif akan membantu karyawan dan keluarganya akan dengan mudah ataupun dengan cepat dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Adapun contoh dari orientasi yaitu mencakup seluruh pelatihan dan kebiasaan ataupun dari segi bahasa, budaya, sejarah maupun gaya hidup. Jika manajemen sumber daya manusia internasional memberikan pelatihan dan orientasi secara baik dan benar, maka karyawan yang bekerja di luar negeri akan dengan mudah mencapai keberhasilannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu dengan NIM 1710602075. Menurut pendapat saya, untuk mencapai suatu keberhasilan di luar negeri, maka MSDMI wajib untuk melakukan pelatihan dan orientasi. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan prakeberangkatan. Pelatihan prakeberangkatan adalah pelatihan yang diterapkan oleh MSDMI untuk melatih karyawan sebelum melakukan keberangkatan ke luar negeri. Pelatihan ini dilakukan bertujuan untuk membantu karyawan dan keluarganya agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan dan pekerjaan, serta dapat memberikan informasi, keterampilan, dan sikap-sikap yang mereka butuhkan agar mereka nyaman, efektif, dan produktif dalam penugasan di luar negeri. Oleh karena itu, pelatihan prakeberangkatan juga menjadi langkah dalam upaya untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan karyawan di luar negeri. Adapun contoh-contoh dari pelatihan prakeberangkatan yaitu pelatihan pengenalan kesadaran budaya, pelatihan awal kunjungan, dan pelatihan bahasa. Selanjutnya, orientasi. Orientasi yang efektif juga sangat diperlukan bagi karyawan dan keluarganya untuk dilakukan sebelum penugasan dimulai. Orientasi harus difokuskan pada nilai-nilai dan norma-norma budaya negara baru dan perbedaannya dengan negara asal. Karena dengan adanya orientasi dapat membantu karyawan dan keluarganya untuk menyesuaikan diri dan menghindari kejutan budaya dalam penugasan di luar negeri. Adapun contoh dari orientasi yaitu mencakup pelatihan dan pembiasaan dalam bahasa, budaya, sejarah, kondisi hidup, serta kebiasaan dan keunikan lokal.
Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu keberhasilan MSDMI di luar negeri akan dapat tercapai jika telah dilakukan suatu pelatihan dan orientasi secara efektif. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need these